Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Palmania Tukan. Saya mahasiswa Prodi Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kanker serviks. Oke teman-teman, mari kita belajar bersama. Baik, yang pertama yaitu pengertian kanker serviks. Kanker serviks atau kanker leher rahim, yaitu kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim atau uterus dengan liang senggama atau vagina. Baik, sekarang kita masuk pada bagian penyebab dari kanker serviks. Penyebab kanker serviks sampai saat ini belum diketahui. Namun, virus yang disebut human papillomavirus menyebabkan faktor risiko seorang wanita untuk terkena kanker serviks meningkat. Faktor risiko yang pertama yaitu menikah di usia muda. Faktor yang kedua yaitu human papillomavirus. Faktor penyebab yang ketiga yaitu wanita dengan aktivitas seksual yang tinggi dan sering berganti-ganti pasangan. Faktor penyebab yang keempat yaitu kebersihan genital yang tidak terjaga. Faktor penyebab yang kelima yaitu wanita yang merokok. Faktor penyebab yang keenam yaitu riwayat penyakit kelamin seperti herpes dan kutil genital. Faktor penyebab yang ketujuh yaitu kehamilan yang terlalu sering. Faktor penyebab yang kedelapan yaitu traumatik kronis pada serviks. 9. Defisiensi gizi dan asam folat. Tanda dan gejala yang pertama yaitu keputihan yang semakin lama semakin berbau busuk, berwarna kekuningan dan kental. Yang kedua yaitu perdarahan yang terjadi di antara periode-periode teratur menstruasi, perdarahan setelah hubungan seks yang terjadi berdarah spontan walaupun tidak melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, periode-periode menstruasi yang berlangsung lebih lama dan lebih berat daripada sebelum-sebelumnya. Keempat, perdarahan setelah menopause. Kelima, kotoran vagina meningkat. Keenam, nyeri panggul perut bagian bawah bila ada radang panggul. 7. Anemia atau kurang darah akibat perdarahan sering timbul. 8. Pada fase invasif, dapat keluar cairan berwarna kekuningan, berbau dan bercampur dengan darah. 9. Berkurangnya nafsu makan, menurunnya berat badan dan kelelahan. 10. Rasa nyeri di sekitar alat genitalia. Stadium kanker yang pertama yaitu 0 atau karsinoma in situ kis atau karsinoma intraepitel, yaitu membran basalis masih utuh. Stadium yang kedua yaitu 1A, karsinoma mikroinvasif bila membran basalis sudah rusak dan sel sudah memasuki stroma tak lebih dari 3 mm dan sel tumor tidak terdapat dalam pembuluh limfa atau pembuluh darah. Stadium kanker yang berikut yaitu 1B, secara klinis sudah diduga adanya tumor yang histologik menunjukkan invasi ke dalam stroma serviks uteri. Stadium kanker kedua yaitu proses keganasan sudah keluar dari serviks dan menjalar ke 2/3 bagian atas vagina dan epimetrium tetapi tidak sampai dinding panggul. Stadium kanker yang berikut yaitu 2A, penyebaran hanya ke vagina, parametrium masih bebas dari infiltrate tumor. Stadium kanker kedua yaitu 2B, penyebaran ke parametrium atau yoni atau bilateral tetapi belum sampai dinding panggul. Stadium kanker yang ketiga yaitu penyebaran telah sampai 1/3 bagian distal vagina atau ke parametrium sampai dinding panggul. Stadium kanker 3A yaitu penyebaran sampai ke 1/3 bagian distal vagina, sedang ke parametrium tidak dipersoalkan atau tidak sampai dinding panggul. Yang berikut yaitu stadium kanker 3B,
Penyebaran sudah sampai dinding panggul, tidak ditemukan daerah bebas infiltrasi antara tumor dengan dinding panggul atau frozen pelvic atau proses pada tingkat klinik 1 atau 2, tetapi sudah ada gangguan fal ginjal. Stadium kanker 4A yaitu proses sudah keluar dari panggul kecil atau sudah menginfiltrasi mukosa rektum dan atau kandung kemih. Stadium kanker 4B yaitu telah terjadi penyebaran jauh. Stadium kanker 4 yaitu proses keganasan telah keluar dari panggul kecil dan melibatkan mukosa rektum dan atau kandung kemih atau dibuktikan secara histologik, atau telah terjadi metastasis keluar panggul atau ke tempat-tempat yang jauh. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.